A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat jamaah yang ada di rumah ya. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat jamaah nih, sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini, yuk sama-sama kita lihat sebuah tayangan terlebih dahulu. Ini dia tayangannya. Tugas utama suami memang mencari nafkah, tapi jangan sesekali meremehkan pekerjaan istri di rumah. Karena kalau dihitung-hitung pekerjaan istri gak kalah beratnya. Istri sanggup membersihkan rumah sendiri. Istri juga sanggup masak buat keluarga. Istri sanggup mencuci pakaian yang hendak kalian gunakan besok. Istri juga sanggup merawat dan mendidik anak di rumah. Dan yang paling penting, semua dilakukan tanpa imbalan. Masih mau meremehkan pekerjaan istri di rumah? Nah, ayo siapa nih buat bapak-bapak di rumah nih yang suka meremehkan pekerjaan istri. Yang bilang istrinya kerjanya cuma gitu-gitu doang. Itu benar banget. Itu benar banget ya. Aduh, kalau saya sih jujur ya, kalau disuruh ngurusin rumah seharian saya nggak sanggup saya. Ya kayaknya naluri laki-laki tuh bawaannya tuh pengen nongkrong gitu, ketemu teman-teman ngobrol ya kan. Entah di pos lah, entah di mana. Pokoknya nongkrong aja pokoknya deh gitu deh. Nah, hari ini nih sama-sama nih kita bahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan ya kita bisa saling menghargai bersama dengan istri. Temanya adalah istri jantungnya rumah tangga. Nah, ini nih Masya Allah bersama guru-guru kita yang ada di studio. Sudah ada yang terhormat Ustadz Maulana, ada Bunda Tuti dan juga ada Ustazah Lulu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, sekarang nih kita langsung kita tembak satu-satu aja nih, kita tembak satu-satu, kita tanya satu-satu maksudnya. Nah, Ustazah Lulu nih ya. Ya. Ustazah Lulu nih, kalau kita bicara masalah tentang wanita nih ya namanya wanita ini ketika sudah jadi istri ini suka dilema. Dilemanya karena apa? Karena udah ada yang kuliah tinggi-tinggi gitu ya kan. Biayanya banyak yang keluar, akhirnya ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Dinyinyirin sama saudara-saudaranya. Lu neng capek-capek kuliah ngabisin duit banyak. Cuma jadi ibu rumah tangga doang. Nah, itu dia. Nah, coba pertanyaannya bagaimana nih Allah serta Rasulullah begitu memuliakan para wanita ketika menjadi seorang ibu rumah tangga. Mohon izin penjelasannya silakan. Masya Allah, terima kasih Kak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur dalam berkah. Makan durian di Jelambar, narsum kita yang keren-keren apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Iya nih bisa kesini muter gitu ya. Cakep, Masya Allah mudah-mudahan sehat berkah semuanya. Nah, bagaimana sih kita tahu nih rumah tangga ini menjadi ibu rumah tangga spesial. Karena ketika ada yang bilang, pendidikan udah gitu kuliah juga udah tinggi, ujung-ujungnya di rumah. Nah, bagaimana mengenai Rasulullah yang Masya Allah senantiasa mengangkat harkat derajat wanita. Sebelum datangnya ajaran agama Islam, wanita ini statusnya amat sangat buruk sekali. Bahkan lahir anak perempuan, kemudian dikubur hidup-hidup, malu wajahnya merah gitu kan. Artinya apa? Ketika datang ajaran agama Islam diangkat harkat derajat wanita. Bahkan dalam rumah tangga menjadi ibu rumah tangga pun Masya Allah spesial, pahalanya banyak sekali. Ada sosok wanita pada masa Rasulullah yang bernama Asma. Dia ini adalah juru bicara dari wanita yang lain yang memang pengen curhat kepada Rasulullah. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah kenapa kok laki-laki banyak sekali kesempatannya untuk meraih surga. Dia pergi berjihad, kemudian juga sholat Jumat, berjamaah Masya Allah. Tapi sedangkan wanita kita di rumah aja gitu kan, ngurus anak, kemudian juga bebenah, beres-beres segala macam gitu kan. Itu gimana ya Rasul, kita dapat juga nggak pahalanya seperti apa, kenapa kita kok nggak boleh. Sebagaimana laki-laki banyak kesempatan meraih surganya Allah. Sahabat udah mulai geram lah, kok berani amat nih perempuan. Tapi kata Rasulullah, ini saya nggak kepikiran sampai begini istimewanya wanita berpikir seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah? Jihadmu adalah di rumah. Artinya di rumah pun juga bernilai jihad.
gitu kan. Kita bebenah, kita ngurus anak, ngurus suami, itu pun jihad kita sama dapat pahala juga meraih surganya Allah. Amin. Kemudian juga apa sih balasannya? Masya Allah banyak. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud, ketika kita menemani, melayani suami, kemudian pahalanya Masya Allah. Setiap mohon maaf nih ya, ada rambut bulu yang ada di tubuh kita, maka pahalanya sama. Kemudian juga dapat kebaikan, dan kebaikannya 1000 kali sama seperti haji dan umroh. Hadis rawayat Abu Daud. Kemudian juga ketika menyambut suami datang, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, wajahnya sumringah. Sama nih, seimbang nih senyumnya, jangan nih. Bawa apaan lu bang, jangan begitu. Senyumnya kedua sumringah, ya bang, Masya Allah gitu ya bang, ganteng badai gitu kan. Ujung-ujungnya bawa duit berapa bang, nah, jangan juga ya. Ketika senyum kemudian cium tangan, maka dosanya berguguran sampai tangannya lepas. Artinya sampai makanya digandeng dulu tuh suami, ya bang mau kemana ya udah begitu kan. Artinya apa? Masya Allah, dan Allah angkat derajat. Makanya ketika memandang wajah suami, pandanglah dengan penuh kasih sayang, Allah pandang dengan pandangan penuh rahmat. Artinya sama-sama meraih surganya Allah. Ada syekh yang dikatakan Syekh Sulaiman Ar-Ruhali, dikatakan bahwa pendapat dari kebanyakan ya, ini Imam Syafi'i kemudian juga Hanabilah mengatakan dan sedikitnya dari Malikiyah mengatakan bahwa menjadi ibu rumah tangga ya, kerjaan tugasnya rumah tangga ini adalah tidak merupakan kewajiban. Kenapa? Karena dalam akdu nikah dikatakan yakni at-tadakhul, menemani suami saja tanpa yang namanya harus diberatkan dengan menjadi rumah tangga. Tapi kebanyakan ulama sepakat bahwa ini merupakan kewajiban. Karena kenapa? Fatimah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul kasih pembantu dong buat saya. Kata Rasulullah, tidak. Ya, karena ini adalah satu jihadmu di rumah. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi kalau Ya. kita bicara masalah perempuan tuh gak ada yang sia-sia. Dia sekolah tinggi akhirnya jadi ibu rumah tangga. Tapi kan dia ngajarin anak-anaknya. Betul. Nah, anak-anaknya bisa jadi orang hebat semua kalau Masya ibu-ibu Allah. yang hebat kan gitu. Tidak-tidaknya bisa mendampingi suami dengan ilmunya. Mengimbangi. Loh, Ya, kok- ini. Aku tadi mau bilang mengimbangi loh. Iya, kok kita sama sih? Saya perguruan jangan-jangan. Nih, buat jamaah yang ada di rumah nih ya, bicara masalah tentang suami nih. Pastinya suami ini pengen banget ya, seneng banget kalau ngeliat istrinya tuh hidup bahagia. Betul. Tapi ya, kenyataan hidup itu kan gak semuanya seperti itu. Tapi ada sebuah tayangan ya, kita melihat ada curhatan seorang istri ya mengenai tentang keluarganya yang harus bertahan tinggal di rumah reot. Ini dia tayangannya.